Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu yang saya hormati, disebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan nama budaya kita semua sehingga kita bisa bertetap muka dalam rangka pembahasan program bimbingan guru penggerak diseminasi budaya positif. Beberapa agenda pada siang hari ini. Yang pertama pemeriksaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga estetik, yang keempat materi, yang kelima penutup dan yang pertama pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua itu sambutan dari kepala sekolah yang hari ini dibacakan oleh Bapak Dimas Kencang, Bapak Kunci Nagaka, Mari teman-teman kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati rekan-rekan guru SMK Muhammadiyah khusus guru penggerak Alif dan guru muslimah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa menjaga juga dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkah nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita berikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, yang pertama-tama mohon maaf karena kepala sekolah tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau masih ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, di sini saya mewakili kepala sekolah tidak panjang dan tidak lebar ingin menyampaikan beberapa harapan yang setidaknya kalau guru ini bisa membawa sebuah kemajuan utamanya di pendidikan di SMK Muhammadiyah. Dan yang terakhir, semoga pengibasan program pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif SMK Muhammadiyah Karangan Kabupaten Pekalongan kami menyatakan dibuka dan semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Pak Kunci yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melakukan materi yang nanti pertama disampaikan oleh Ibu Muslimah. Tapi sebelumnya saya ada ekspektif ya. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri setengah lingkaran yang terus saja Pak Wali menyesuaikan. Monggo Bapak Ibu. Kali ini adalah kita akan menangkap sesuatu. Apa itu? Nah, ini adalah menangkap harimau. Nah, bagaimana punya? Nanti posisi Bapak Ibu
Yang satu tangannya seperti ini, yang satu tangannya terus seperti ini. Untuknya bapak dengan ibu kasih korban itu bagi orang terus juga ini. Korban melihat rekonstruksi yang sangat milik, ya. Kemudian milik siapa Pak? Milik siapa? Kemudian Hariman ya, memanggil teman yang satunya bernama Hariput dan memberitahu beliau bahwa di situ ada 3 harimau. Satu kasih ya, saya kira itu ya. Kalau mainan menangkap harimau yang terselamat kepada yang sedang nanti tangkap sendiri dulu. Oke, Bapak Ibu dulu yang hebat ya. Selanjutnya ada sebuah materi yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Ibu Muslifa. Kita undang apa ya, nanti kita sidang paripurna. Monggo Bu Muslifa. Terima kasih Pak Arya. Bagaimana Bapak Ibu, SDG-nya kurang ya? Oh, kurang lama ya? Anaknya masih banyak ya? Oke, nanti SDG-nya ditambah lagi besok. Ya itu Mas, maksudnya silakan dibagikan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya di sini dan Pak Arya bukan pembicara. Kami juga masih belajar. Kami di sini hanya ingin sharing mengenai materi yang sudah kami pelajari dalam mengikuti pendidikan guru unggulan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Apakah kita sedang melakukan budaya positif di sekolahan kita ini? Namun sebelumnya mari kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan akan kita sepakati bersama di kelas ini selama forum ini berlangsung. Nah, Bapak Ibu, saya sudah membuat 2 keyakinan kelas. Nanti kita bisa melanjutkannya bersama-sama dan disepakati bersama, dilakukan bersama. Kesepakatan yang sudah saya buat yang pertama yaitu kita saling menghargai siapapun. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita di sini saling menghargai ya Bapak Ibu, walaupun ada Pak Rudi, walaupun ada Bu Suni ya. Saling menghargai artinya sama ya. Kemudian yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Apabila ada yang sedang usul atau memberi pendapat, kita bisa mendengarkannya dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Untuk selanjutnya mari kita buat bersama-sama. Kira-kira kesepakatan apa lagi yang bisa kita jalankan di kelas ini dan tidak memberatkan? Di sini saya mau pakai quiz ya, Pak Arya. Bapak Ibu bisa menyiapkan HP. Nanti bisa scan barcode yang ada di depan. Pakainya Google Lens. Kalau sudah masuk, Bapak Ibu bisa menuliskan nama. Boleh pakai nama asli, boleh pakai nama panggung. Ya, terserah Bapak Ibu mau kasih nama apa. Oh, sudah orang. Oke, kita mulai. Oke, Bapak Ibu sekarang menuliskan keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati bersama selama forum ini berlangsung ya. Biasanya saja. Resek. Nah, kok mati? Tidak ada yang bikinnya. Oh, tidak didirikan, jadi mati dulu. Ada Bu Dewi, kebenaran apa? Luar biasa semuanya. Dilarang berisik. Wah. Oke. Majalah, kelas yang menyenangnya. Dilarang ngomong seperti itu. Kalau ini berarti saya harus bagaimana ini kalau kita ngomong ya. Oke, dan mari kita selesai.
dilarang ngomong, kelas yang menyenangkan, kemudian dilarang takut, dilarang takut, Jangan saling mendarat. dilarang tersenyum. Aduh ini wajar banget ya. Dilarang tersenyum. Oke Bapak Ibu semua, coba saya bahas satu-satu. Mana yang akan kita sepakati? Dilarang makan di kelas. Kita sepakati bersama? Sepakat? Ya, oke. Jadi ya, jadi kita boleh makan. Allah ada apa lagi Pak Maria? Dilarang berisik. Dilarang berisik, setuju tidak? Oke, kelas harus menyenangkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, terus di bawahnya dilarang tantrum. Ada yang tantrum? Oke, dilarang tantrum harus mandiri. Baiklah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini bahwa kita pertama saling menghargai, yang kedua kita menghargai menjadi pendengar setia, kemudian yang ketiga kita ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kemudian dilarang untuk berisik, tantrum, mengganggu teman dan sebagainya. Itulah kesepakatan kelas kita. Baik. Materi di sini nanti akan ada 3 poin. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia, kemudian dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol, kemudian penerapan segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama, materi pertama yaitu terkait kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar dan kebutuhan itu harus dipenuhi Bapak Ibu. Ya, ini adalah sebuah kasus. Ya. Ada sebuah kasus mungkin terjadi di lingkungan kita. Mari kita cermati bersama. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesamaan nama dan tempat itu karena kesengajaan, jadi saya mohon maaf ya. Ya, kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Bu Eli dulu wali kelas 10 TLM. Oke, sedang kebingungan. Jadi Bu Eli ini sedang kebingungan Bapak Ibu karena salah satu dari muridnya yang bernama Herwin itu sering meminta, bahkan memaksa bekal temannya, dan beberapa anak mengadukan ini kepada Bu Eli. Nah, karena Bu Eli kebingungan, saya minta Bapak Ibu mari kita bantu Bu Eli yang sedang kebingungan. Kira-kira alasan Herwin melakukan hal itu karena apa Bapak Ibu? Mohon kita beri bantuan kepada Bu Eli. Karena apa ya? Kenapa Herwin melakukan hal tersebut? Dewi, Kenapa? karena apa? Haus. Makan sendiri jadinya tak punya uang berdiri, akhirnya dia minta dan tidak dikasih, akhirnya asam. Ini orang bawa sabu ya gitu. Ya. Oke. Menurut Bu Dewi yang dilakukan Herwin ini karena dia itu lapar, haus, dan dia tidak punya uang. Dia tidak bawa bekal juga Bapak Ibu. Nah, maka dia melakukan hal tersebut. Ada lagi kira-kira alasan yang lain. Kira-kira apa? Ya, terima. Karena dia punya jiwa-jiwa premanisme. Oke. Ya, Heri melakukan hal tersebut karena dia punya jiwa kriminal. Bisa jadi. Bu Eli sendiri bagaimana Bu Eli perasaannya? Yang pertama harus ditanyakan terlebih dahulu dengan kedekatan bahwa apakah anak melakukan itu kebiasaan atau keterpaksaan. Nah, kalau sudah ada jawaban dari Heli, maka nanti saya mungkin entah guru yang lain akan mencari solusi agar tidak. Kasih WhatsApp ya. Baik, menurut Ibu Eli bahwa adanya kebiasaan, jadi dia sudah terbiasa seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, jadi apa yang dilakukan si Heri ini bisa jadi terjadi di sekolah kita Bapak Ibu. Ini bisa jadi menjadi
real kenyataan. Apa yang dilakukan Udin ini adalah salah satu bentuk dari apa? Dari kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi si Herin kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, makanya dia melakukan hal tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai guru harus bertindak seperti apa apabila terjadi kasus-kasus pada anak didik kita. Nah, tentunya kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Kalian kenal Bapak Ki Hajar Dewantara? Seumuran atau bagaimana? Oh, banyak kalian ya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita mendidik itu seperti petani dan siswa itu seperti benih. Tentunya bagaimana caranya supaya benih yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik? Ada yang tahu bagaimana caranya? Disiram, dipupuk, Di saya jangan menggunakan aku. Oke, terima kasih Bu Dewi ya. Jadi menurut Bu Dewi, tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi. Tidak ada kriminalitas ya Bapak Ibu ya. Jadi benih supaya bisa tumbuh subur, tentunya kita siram, kita pupuk, kemudian disayang ya, jangan diinjak-injak seperti itu. Itu sama Bapak Ibu dengan siswa, sama dengan siswa kita. Kita petaninya, siswa benihnya. Kita mau membuat benih itu bisa tumbuh subur. Ya tentunya kita harus menciptakan kondisi yang positif di lingkungan sekolah supaya mereka bisa tumbuh dengan baik di lingkungan ini, bisa menjadi siswa yang sesuai dengan harapan kita. Nah, inilah kenapa pada hari ini saya membuat seminar atau diseminasi mengenai budaya positif. Mari kita menciptakan budaya positif untuk menumbuhkan siswa yang sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke materi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, tidak hanya siswa. Kita sebagai manusia juga mempunyai 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mengenai bertahan hidup. Setiap manusia pasti dia akan berupaya bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup. Nah, kalau menurut saya tadi kasusnya Bu Eli menghadapi si Herin ini kira-kira lebih condong, ya? Kira-kira lebih condong ke memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap anak melakukan suatu tindakan, bahkan setiap anak yang melenceng dari nilai universal itu ada tujuannya. Gak ada anak yang melakukan sesuatu tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Jadi kita sebagai pendidik harus memahami apa sih tujuan mereka kok melakukan seperti ini. Jangan cuma menghardik ya Bapak Ibu. Kamu itu terlambat, setiap hari terlambat. Iya Mbak, saya tadi nggak usah banyak alasan. Kemarin sudah terlambat, disuruh ini itu, sekarang terlambat lagi. Nah, itu artinya kita tuh tidak mau memahami apa sih alasan mereka, apa sih tujuan mereka, kenapa mereka menyimpang dari nilai-nilai universal. Nah, di sini mari kita merefleksi diri kita. Untuk selanjutnya yaitu diterima atau disayang. Bapak Ibu pasti punya kebutuhan ini. Bagaimana kalau kita hidup tanpa disayang? Kira-kira bagaimana Pak Rudi kalau kita hidup tanpa disayang? Ya, dan tanaman tidak disiram. Apa itu? Ya, seperti apa sama itu. Oh, seperti itu ya. Baik, jadi setiap manusia itu butuh untuk disayang. Tidak jauh dengan siswa juga Bapak Ibu, mereka juga butuh kasih sayang. Makanya ada anak yang mencari perhatian, caper ya. Ketika kita mengajar, kita sudah menuju rumahnya, tapi dia yang menuju Bu, saya Bu. Dia
kita juga butuh namanya kebebasan. Sama dengan siswa, mereka juga butuh kebebasan. Makanya ada anak yang kadang jam pelajaran keluar karena mereka sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Selanjutnya yaitu kesenangan, ya. Kesenangan ini juga sangat mendasar ya bagi manusia. Manusia nggak pengen hidupnya sedih, pasti pengennya senang. Makanya ada anak yang jam pelajaran main bola seperti itu karena dia memang senang dengan bola, ya itu sedang memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu bisa atau kekuasaan. Apa maksudnya bisa atau kekuasaan? Contohnya seperti tadi, ada anak yang selalu ingin kelihatan menonjol di kelas, ya. Kelihatan pengen bisa di kelas. Ya, ada anak yang ketika kita kasih tugas, dia yang mengumpulkan ke kita. Ketika kita suruh ambil buku paket, dia yang ambil buku paket. Dia sedang menunjukkan jati dirinya, menunjukkan kekuasaannya, seperti itu. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu semua, dari 5 kebutuhan dasar ini, kalau ada yang tidak terpenuhi, maka terjadilah penyimpangan. Penyimpangan kelakuan atau penyimpangan dari nilai-nilai budaya positif. Maka dari itu kita memahami apa sih tujuan siswa dan kita tidak hanya menghentik kenapa siswa selalu berbuat salah. Siswa berbuat salah itu pasti ada tujuannya. Kita yang harus memahami apa sih alasannya mereka berbuat salah. Kalau kita tidak memahami, kalau kita terserah kalian lah mau apa aja, yang penting nilai kalian nanti lihat aja di akhir, ya selamanya siswa akan di kondisi berbuat salah karena kita nggak mau memahami. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah kebutuhan dasar manusia dan akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol akan akan digambarkan oleh Pak Karya. Oke Pak Karya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Muslimah. Yang tepuk tangan yang meriah. Pak Imam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 5 posisi ketrun ya, untuk guru. Ya. Sebelumnya, tentunya kita akan menggali sebenarnya kita sebagai guru itu berada di mana gitu ya. Dan siswa sudah menjelaskan kita waktu guru sebagai pendukung, itu guru sebagai teman. Itu nanti akan muncul kita sebagai apa sih? Nah, gitu. Tapi sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan ya, kita cermati bersama. Kira-kira guru tersebut sebagai apa? Nanti kita akan gali setelah tayangan ini. Silakan. Bapak mau kalian semua itu harus disiplin, jangan terlalu jangan sekolah enak aja. Gimana mau sukses nantinya? Nggak akan bisa sukses kalau begitu rupanya. Orang udah terlambat dulu. Pak Guru kan Pak Imam. Berarti Pak Imam. Berarti Pak. Guru bela sukses. Aduh, ya dibalik. Guru sukses, beri misalnya guru sukses. Aca. Saya naik motor super cup. Oh, jadi kan korektor. Korektor senengnya sing Selamat sekolah. Ngatar keke. Bapak kemarin kamu pulang ya? Ya.
Jadi kakaknya nih. Jadi kupira to makan apa? Saka podo jadi ya, Mas. Lima kapan ngono. Nanti sampai apa? Motornya kayak ya adikku kuwi. Sukses berarti. Di sini. Aku Jogja. Jogja Gunung Kidul. Iya nggak apa-apa nih. Aku udah terlambat. Ya, itu kakaknya apa? Kegedean. Oh jadi artis kok kan belum jadi ustadz. Ustaz Imam. Iya, mau ora. Saya sebenarnya Pak Ipul kayak. Nyampur itu di luar apa nggak pakai? Software-nya di download. Orang biasa kacau. Oke, nanti kita akan bersama. Kayak Mas Mengaku Tati yang saya hormati, dari tayangan tersebut kira-kira guru yang tadi itu sebagai apa sih? Kalau dalam posisi kontrol sepak guru itu ada tabelnya. ada berapa coba? Bukan kalau itu saja, tapi posisi kontrol juga ada. Ya, tabelnya. Kayak orang lima. Ya, posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah sebagai penghukum, ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat memberikan nanti saya minta pendapatnya kalau guru yang nanti itu sebagai apa? Ya, sebagai penghukum, ya, yaitu seperti yang ada di tabel ya sebelumnya, yaitu menghakimi, menunjuk, menyakiti, indir dan sebagainya. Kemudian ada sebagai membuat orang merasa bersalah, ya,
berceramah menunjukkan kesalahan dalam sehingga si siswa itu merasa aku bersalah gitu. Ya, intinya gambaran seperti itu. Kemudian ada sebagai teman. Ya, selain perbuatan yang ditunjukkan oleh guru juga ada contoh kata-katanya ya. Menghukum kalau kamu tidak melakukan saya akan dan sebagainya. Ya. Kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mencerahkan bapak ibu dan selanjutnya. Itu nanti kata-katanya dilanjutkan. Ada juga sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, kata-katanya lakukan untuk bapak ibu, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu salah satu contoh kata-kata yang kedua. Kemudian sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Nah, apa contoh kata-katanya? Yaitu apa peraturannya, apa konsekuensinya, dan sanksinya. Ya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu muncul dari ibu atau bapak ibu. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Salah satu contohnya adalah apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya gitu ya? Yang salah satu. Maukah kamu memperbaikinya? Bukan maukah kamu. Nah, yang selanjutnya kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Nah, ini kalau di dalam posisi kontrol seorang guru, kalau kontrolnya adalah yang baik dalam yang di posisi manajer. Baik, sebelum selanjutnya saya akan meminta pendapat Bapak Ibu kaitannya dengan posisi kontrol pada video kan. Baik, Pak Imam, video yang tadi kira-kira sebagai apa? Menghukum. Kalau kita lihat di dalam video ya otomatis yang pertama sebagai penghukum, kemudian setelah sadar melihat dari realita siswa tersebut, kemudian dia mencoba, menurut saya dia mencoba sebagai seorang teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sekali sebagai penghukum kemudian menjadi teman setelah melihat yang endingnya. Ya. Yang kedua saya minta dari ibu, ya. Ibu Iya. Iki mau pendapat apa Pak dari tayangan tadi ya video ya? Itu Bapak gurunya di mana posisi kontrolnya? Ya, sebagai penghukum karena Pak Guru itu tidak mau tahu awalnya. Jadi tidak mau menerima alasan anak kenapa anak itu terlambat. Tapi dia tetap saja tidak mau mendengarkan dan tetap menghukum. Tetapi setelah melihat sendiri kenyataannya anak itu mau berangkat sekolah, ternyata sepatunya gantian dengan adiknya. Dari situ maka Pak Guru itu mempunyai rasa yang merasakan kesedihan anak itu karena tidak punya sepatu ya. Sehingga Bapak itu sadar menyadari beliau sebagai orang tua atau guru yang harus memahami anak didiknya atau keadaan anak didiknya. Itu saja. Terima kasih Bu Musbiro, tepuk tangan buat Bu Musbiro. Luar biasa sekali. Setelah itu memberikan pendapat tentang diri panjenengan sendiri. Ya, maksudnya diri dari guru atau panjenengan sendiri di posisi mana ketika sudah mengajar di SMK Muhammadiyah Karanganyar. Contohnya saya sendiri juga
merasa sebagai penghukum ketika di lapangan ini gimana sih ya, mendadak saya wah kamu hidup kamu tak suruh ini, ketika termasuk diri saya sendiri seperti itu. Barangkali Bapak Ibu ada variasi dari diri Bapak Ibu, monggo bisa disampaikan. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu merefleksi diri sendiri, kira-kira saya itu sebagai siapa ya? Apakah saya sebagai penghukum, ataukah saya sebagai guru yang membuat siswanya itu merasa bersalah, atau sebagai temannya kalau anaknya salah itu ya udah nggak apa-apa, nanti biar ibu yang mengerjakan, atau kita sebagai pemantau. Jadi kalau kita ada anak yang salah, kamu tahu nggak aturannya? Kalau udah tahu berarti konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer Bapak Ibu. Namun kalau saya bayangkan sendiri, kayaknya belum bisa mungkin kalau belum melihat videonya ya Bapak Ibu ya. Artinya nggak ada gambaran pemantau itu seperti apa sih, kemudian manajer itu seperti apa. Nah, supaya lebih gamblang, mari kita melihat videonya, kita membedakan dulu Pak ya antara manajer dengan yang lain itu seperti apa bedanya. Seperti itu, jadi kita bisa mendapatkan kita itu mau jadi guru yang ada di posisi mana, seperti itu. Sini kamu. Tuh kaget. Selamat pagi Bu. Ini sebagai pengetahuan terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali yang belum jadi anak. saya Banyak siapa Bu? Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Makanya mungkin yang sana sudah jelas ya. Kamu boleh terlambat dua kali Bapak Ibu ke posisi sebagai membuat siswa merasa bersalah. Kalau penghukum tadi sudah ada perwakilannya ya, video yang pertama. Nah ini sebagai merasa bersalah. Apakah itu kita? Nah, Narendra namanya. selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Nutupin Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Ini membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Apakah kita berada di posisi ini? Kayaknya aku sering yang memesan. Naren, Aduh. Dipanggil lagi. selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu tapi apa yang nanti itu makan ya sebagai pemantau. Nah,
itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terakhir ini siswa memikirkan usahanya dan memikirkan konsekuensinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak kayak kamu harus seperti ini ya, kamu nakal, kamu apa, enggak. Tapi siswa yang memilih konsekuensinya sendiri. Baik Bapak Ibu, yang terakhir saya mau bermain kuis lagi seperti tadi. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Ini bukan apa ya? Ini bukan aib, bukan Bapak Ibu ya. Kita hanya sebagai refleksi saja. Apakah kita ada di posisi yang benar atau salah? Baik, semuanya bisa menggunakan HP-nya, kemudian nanti membuka Google Lens, kemudian scan barcode, lalu kita ketik. Kira-kira kita sebagai siapa? Barcode yang apa ya? Maju atau sampai beritahu bisa. Oke, boleh menyisikan. Ya, coba kita mulai ya. Oke. Kita ada di posisi mana? Oh, bukan khusus ini. Refleksi diri. Oh, boleh gitu. Makanya salah, bukan yang itu makanya. Ya, bukan itu. Oke, sekarang langsung saja ya Bapak Ibu ya. Tidak usah pakai list Bapak Ibu, saya cuma mau tanya satu-satu saja. Kira-kira pakai kelompok? Pakai kelompok sudah menjadi guru berapa tahun? Baru 12 tahun ya Pak ya. Oke, kira-kira selama ini Pak Bapak menempatkan dirinya pada posisi apa Pak? Pendukung gitu ya Pak ya. Oke. Bupi, kira-kira Bupi ada di posisi mana Bupi? Bicara salah, teman, kemudian mantau dan manajemen sebagai teman. Oke, halo Eli. Oh iya, beritanya tidak. Ini tentunya sudah alhamdulillah. Saya juga mau tanya Bu, pasti sudah manajer ya Bu. Oke, Bu Dewi sebagai siapa Bu? Sebagai teman dan pemantau, Bu Suni. Pemantau, oke
Jadi kalau segitiga, ya segitiga restitusi ya, varian segitiga restitusi variannya. Oke, varian kalau segitiga tahu. Ya, segitiga restitusi adalah penyelesaian masalah Bapak Ibu agar anak itu bisa kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini mungkin sudah digerakkan Bu Deni dan Pak Rosid ya, yang sudah ikut CGP, dan Bapak Ibu semua yang mungkin tidak sadar loh ternyata saya sudah melaksanakan segitiga restitusi ya. Mari kita tes dulu. Segitiga ini ketika ada anak yang berbuat salah, contoh Bapak Ibu ada anak yang berbuat salah, pertama kita harus menstabilkan identitas. Anak berbuat salah itu kan emosional ya Bu. Nah kita harus membuatnya stabil karena posisi emosi itu tidak bisa berpikir secara rasional. Maka di sini kita membuat si anak menjadi stabil dulu dengan mengatakan contoh berbuat salah itu manusiawi ya. Semua juga pernah berbuat salah. Caranya seperti itu ya. Siapa yang menjadi murid saya ya? Oh ya, oke Bu Yeni ya, menjadi murid saya ya. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu realitanya. Oke, boleh saya Ibu. Oke, ini saja kelihatan. Oke, kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini dia itu marah kepada temannya, berbagi temannya karena temannya mencontek. Ya. Jadi Ibu dengar kamu tadi marah-marah di kelas. Ya Bu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya marah sama teman saya itu karena saya mencolek Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi setiap orang pasti
boleh